Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, bukan Hari Kejepit Nasional, tapi Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dengan ditandai dibentuknya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ternyata yang mendirikan itu bukan saya, guys. Tetapi yang mendirikan organisasi Budi Utomo adalah Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi yang mendirikan organisasi Budi Utomo ini adalah tokoh cendekiawan, ya. Tokoh cendekiawan maksudnya orang yang pandai, ya, dan yang memiliki kemampuan untuk memajukan bangsanya. Sutomo adalah seorang dokter, ya. Jadi Sutomo ini bersekolah di Stovia, ya. Stovia ini adalah sekolah kedokteran. Jadi sekolah Stovia itu tentu saja buatan Belanda. Sutomo sangat dikenal di Indonesia pada waktu itu. Saking dikenalnya beliau, sampai saya tahu, ya, tahu betul riwayat hidup Dr. Sutomo itu. Saya sangat mengenal Dr. Sutomo, tapi sayang sekali, guys, Dr. Sutomo itu tidak mengenal saya. Mengapa Sutomo itu tidak mengenal saya? Karena pada waktu itu saya belum ada. Walaupun saya belum nongol ke dunia ini pada waktu itu, tapi saya tahu betul tentang siapa Sutomo itu sebetulnya, guys. Zaman pergerakan nasional di Indonesia ini itu ditandai dengan dibentuknya Budi Utomo, ya, atau zaman kebangkitan nasional. Setelah diperhatikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata Budi Utomo itu muncul pada zaman pergerakan nasional. Mengapa zaman itu disebut zaman pergerakan nasional? Karena bangsa Indonesia bangkit bergerak untuk bersatu demi mencapai Indonesia merdeka, ya, demi mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Indonesia bangkit pada waktu itu karena selama ini Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa Belanda. Saya sangat yakin selama hidup dalam penjajahan Belanda itu, rakyat Indonesia tidak pernah bahagia, ya. Bangsa Indonesia tidak pernah itu dihormati, apalagi disembah seperti dewa. Itu tidak akan ada, guys, bangsa Belanda menyembah rakyat Indonesia. Tetapi yang ada hanyalah penderitaan akibat kekejaman penjajahan Belanda. Bukti penjajah Belanda, ya, bukti kekejaman Belanda itu antara lain adanya pemerasan, pajak terlalu tinggi, ya, sehingga sangat menyusahkan rakyat Indonesia pada waktu itu. Segala apa yang ada bagi rakyat Indonesia seperti ladang, sawah direbut secara paksa oleh bangsa Belanda. Penindasan ada di mana-mana, ya, terutama pada rakyat kecil.
serta diberlakukannya sistem tanam paksa atau kerja rodi. Tanam paksa ini ya berarti kerja secara paksaan itu guys, tanpa memperdulikan tenaga rakyat ya. Jadi tenaga rakyat Indonesia yang dipergunakan. Bahkan kerja paksa itu tidak diberi upah sama sekali, sehingga banyak yang kecewa. Dan yang lebih menyedihkan, kerja paksa itu ada juga yang tidak diberi makan guys. Akibatnya pekerja tanam paksa itu ada yang sampai meninggal dunia. Jadi tanam paksa itu sangat menguntungkan bagi Belanda itu guys. Tidak ada menguntungkan bagi Indonesia. Dari banyaknya pekerja yang diberlakukan pada tanam paksa itu, ternyata tidak ada satu orang pun bangsa Belanda guys ya. Tetapi pekerja tanam paksa itu adalah semuanya orang Indonesia, warga pribumi. Jadi rakyat Indonesia asli ya yang mengerjakan tanam paksa itu. Jika saya bayangkan ya, kekejaman tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sangat menjadikan hati, karena pekerja tanam paksa itu mendapat siksaan dari penjajah. Pencetus tanam paksa ini ternyata yang mencetuskan bukan orang Indonesia, tetapi orang Belanda ya. Dia adalah Van den Bosch. Van den Bosch ini sangat kejam ini guys ya. Banyak orang yang tidak menyukai Van den Bosch ini. Bahkan pemimpin Belanda ada juga yang tidak menyukainya. Paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch itu perang di Ponegoro. Setelah diteliti, rupanya masih ada lagi pemimpin Belanda yang kejam ya dibandingkan Van den Bosch. Jadi pemimpin-pemimpin yang kejam itu yaitu William Daendels. Saking kejamnya Daendels kepada rakyat Indonesia, banyak rakyat Indonesia tidak menyukainya. Ketidaksukaan rakyat pribumi tentu saja melihat sifatnya ya. Melihat sifatnya yang bengis. Perbuatannya sangat bengis dan kejam. Ya, jadi dia menyuruh rakyat membangun jalan yang sangat panjang dari Anyer hingga ke Penarukan. Semua yang melakukan pekerjaan itu tentu saja orang Indonesia. Tidak ada satupun orang Belanda. Tapi kita jangan terlalu sedih dan kecewa ya terhadap penjajah Belanda. Karena masih ada orang Belanda yang simpati dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan ia sendiri membenci penjajah Belanda di Indonesia. Setelah diselidiki, ternyata tokoh Belanda yang baik hati itu adalah Douwes Dekker. Beliau adalah residen di Lebak ya. Jadi residen itu jabatannya sama dengan bupati pada waktu itu. Karena kebaikan Douwes Dekker dan selalu membantu perjuangan rakyat Indonesia pun menyukai beliau. Kalau saja ada 100 orang yang mempunyai sifat seperti Douwes Dekker, bisa jadi Indonesia tidak dijajah Belanda guys. Tapi karena
sangat banyak tokoh Belanda yang kejam dan tamak. Akhirnya bangsa Indonesia menerima kenyataan dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi guys, hidup dijajah itu tidak enak ya. Kalau ada orang Indonesia mengatakan hidup dijajah oleh bangsa asing itu enak, berarti orang tersebut bisa dikatakan setengah edan. Agar jangan dikatakan setengah edan, ya, akuilah bahwa penjajahan itu sangat menyusahkan. Karena kekejaman penjajah Belanda itu, akhirnya rakyat Indonesia tidak tinggal diam, guys. Rakyat di Nusantara, ya, rakyat di seluruh Indonesia bangkit bersatu untuk menentang penjajah Belanda. Pejuang-pejuang daerah yang menentang penjajah Belanda itu jumlahnya banyak, guys. Karena terlalu banyak pejuang daerah di Indonesia menentang penjajah Belanda, tidak usah kita sebut satu persatu, ya. Nanti saya capek untuk menyebutkannya. Adapun pejuang-pejuang daerah di Indonesia yang menentang penjajah Belanda itu adalah Sultan Agung dari Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan, Untung Surapati dari Bali, Trunajaya dari Madura, Kapitan Patimura dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Badruddin dari Palembang, Raden Intan dari Lampung, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Teuku Umar, Tengku Cik Ditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia, pejuang Aceh, ya. Kemudian I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, Raden Imbah Kusuma dari Lombok, Sisinga Mangaraja ke-12 dari Tapanuli, Sumatera Utara, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang daerah di Indonesia menentang penjajah Belanda itu. Pejuang daerah itu berjuang mati-matian, bahkan nyawa dikorbankannya demi mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Walaupun pejuang itu berjuang hingga titik darah terakhir, tapi perjuangan rakyat Indonesia itu semuanya dapat digagalkan oleh penjajah Belanda. Mengapa pejuang daerah itu mengalami kegagalan? Sebab perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan, belum mengenal persatuan dan kesatuan. Karena belum mengenal persatuan dan kesatuan, sehingga dengan gampangnya penjajah Belanda mengalahkan perlawanan pejuang di Indonesia. Apalagi politik Belanda divide et impera atau politik adu domba sangat ampuh untuk memecah belah bangsa Indonesia. Adu domba maksudnya menghasut rakyat Indonesia agar sesama rakyat Indonesia saling bermusuhan. Bukan adu domba di sini, ya,
domba itu diadu dengan domba yang lain, atau domba itu dilaga, guys. Bukan itu maksudnya. Tetapi adu domba memecah belah rakyat Indonesia supaya tidak ada kekompakan. Di samping itu juga, pejuang daerah di Indonesia memberikan perlawanan kepada penjajah Belanda hanya menggunakan senjata berupa pedang, keris, dan bambu runcing, dan senjata tradisional yang lainnya. Dibandingkan, senjata penjajah sangat ampuh ya untuk menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia. Pedang yang digunakan oleh pejuang kita bukan pedang mainan anak-anak, guys, ya. Bukan pula pedang ecek-ecek, tetapi pedang betulan, ya. Pedang itu berupa parang yang panjang dan tajam, ya. Jadi pedang itu tidak terlalu berat untuk dipegang. Dan juga senjata yang digunakan oleh pejuang kita pada masa lalu adalah bambu runcing. Bambu yang sudah diruncingi di ujungnya, ya guys, agar bisa ditancapkan ke dada lawan sampai lawan itu tewas. Tentu mencampakkan bambu runcing itu dari jarak yang dekat, guys. Kalau terlalu jauh, jadi nanti tidak mengenai sasaran. Ya, jadi digunakan dari jarak yang dekat. Bambu yang digunakan oleh pejuang itu suka hati, ya. Mau bambu hijau pun boleh. Bambu kuning juga boleh. Asalkan jangan putu bambu yang digunakan. Kalau putu bambu yang digunakan oleh pejuang kita, ya, nanti penjajah Belanda itu menjadi keenakan, guys. Karena yang digunakan oleh pejuang Indonesia itu bukan senjata, tetapi makanan. Walaupun bambu runcing itu senjata yang sederhana, tapi sangat ampuh, ya, dan ditakuti oleh bangsa penjajah. Karena sudah banyak penjajah Belanda yang tewas akibat bambu runcing itu, guys. Untung saja bambu yang digunakan oleh pejuang kita bukan bambu yang tumpul, ya, tetapi bambu runcing. Bambu runcing, pedang, tombak, kelewang, panah, ya, semuanya itu bisa dikalahkan oleh senjata Belanda, yaitu pistol, senapan, meriam, dan alat peledak yang lainnya. Dengan kegagalan yang dialami oleh pejuang Indonesia, akhirnya rakyat yang berpikiran maju bangkit untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Bangkitnya rakyat Indonesia mengusir penjajah Belanda, sejak saat itulah rakyat Indonesia sudah mengenal persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan inilah senjata yang sangat ampuh untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Bangkitnya perjuangan rakyat secara nasional itulah yang disebut dengan zaman pergerakan nasional Indonesia. Indonesia bangkit bergerak melawan penjajah Belanda. Bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh cendekiawan. Tokoh cendekiawan adalah tokoh yang cerdik, yang memiliki pengetahuan
untuk memajukan nasib bangsanya yang dijajah. Jadi, pergerakan nasional dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 yang dicetuskan oleh Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Setelah diamati, pergerakan nasional di Indonesia muncul di Indonesia karena ada dua faktor, yaitu faktor dalam negeri. Faktor dalam negeri ini ya, perasaan senasib dan sepenanggungan rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda selama beratus-ratus tahun lamanya. Selama dijajah, hidup sangat menderita. Kemudian faktor luar negeri, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia ya, dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia ini bukan kemenangan bermain bola, bermain sepak bola, guys. Tapi kemenangan adalah kemenangan dalam peperangan. Di samping itu juga faktor luar negeri ya muncul di Indonesia karena adanya pergerakan nasional di negara-negara Asia dan Afrika, seperti pergerakan nasional di Mesir, pergerakan nasional di Filipina, pergerakan nasional di Cina, pergerakan nasional di India, pergerakan nasional di Turki, dan masih banyak lagi pergerakan nasional yang ada di negara Asia dan Afrika. Karena kedua faktor itulah munculnya zaman pergerakan nasional di Indonesia. Kalau tidak ada dua faktor itu, kemungkinan bisa jadi bangsa Indonesia belum mengenali nasionalisme ya. Jadi nasionalisme itu adanya di negara-negara lain sehingga bangsa Indonesia pun terpengaruh. Kalau tidak ada nasionalisme atau pergerakan nasional dari negara-negara Asia dan Afrika, bisa jadi Indonesia belum mengenal nasionalisme ya, belum mengenal persatuan dan kesatuan. Jadi faktor luar negeri itu sangat mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Sedangkan faktor dalam negeri itu ya, akibat kesadaran rakyat yang selama ini hidup dalam penjajahan. Jadi kalau ada seorang guru ya menjelaskan kepada muridnya kalau pergerakan nasional itu ya yang datangnya dari dalam negeri itu akibat kesadaran ya, kesadaran rakyat Indonesia untuk hidup bersatu dan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sedangkan faktor luar negeri akibat adanya pengaruh dari negara-negara di Asia dan Afrika, seperti kemenangan Jepang atas Rusia. Ya, kita bisa membayangkan Rusia merupakan negara yang sangat tangguh dalam segalanya, terutama dalam angkatan perang. Jadi pada waktu itu Jepang kekuatan senjatanya belum bisa dibanggakan, walaupun senjata mereka sudah lengkap.
Ya, jadi mereka mampu mengalahkan Jepang. Jadi kita ini, ya, walaupun kekuatan senjata kita belum ada apa-apanya dengan bangsa Belanda, tapi kita harus berjuang mati-matian untuk menentang, melawan penjajah Belanda. Ya, jadi Belanda dan Indonesia itu sama-sama dihuni oleh penduduk manusia. Ya, jadi kalau sama-sama manusia, ngapain kita takut kepada bangsa Belanda? Belanda aja kok ditakuti. Kalau Belanda ingin cari ribut, ingin cari masalah dengan kita sebagai bangsa Indonesia, kita ladeni sajalah. Kalau mengajak perang, kita ladeni. Kalau mengajak berkelahi, kita ladeni. Bila perlu duel 1 lawan 1. Jangan hanya main keroyok. Kalau Belanda mempunyai politik adu domba, mempunyai siasat, kita juga harus mempunyai siasat. Kita usahakan siasat kita lebih gesit daripada bangsa Belanda. Kita jangan mau kalah ya. Siasat kita juga harus licik ya. Kita harus mencontoh Teuku Umar, mempunyai siasat yang begitu mantap. Ya, jadi pada waktu itu, pada waktu Teuku Umar ditangkap oleh penjajah Belanda, beliau pun menyerah dan bersedia diajak kerjasama. Tetapi jangan salah sangka dulu, guys. Teuku Umar itu ya sengaja bekerjasama dengan Belanda hanya untuk mendapatkan senjata dan keuntungan-keuntungan yang dimilikinya. Jadi hatinya masih tetap kepada rakyat Aceh. Dia tidak mau ya memusuhi rakyat Aceh, memusuhi bangsanya. Rakyat Aceh itu tetap di hatinya. Dia hanya ingin mendapatkan senjata. Begitu senjata Belanda sudah dimilikinya dan harta yang begitu banyak sudah didapatkan Teuku Umar, Teuku Umar pun berbalik lagi, kembali lagi bersama-sama dengan rakyat Aceh menentang kembali bangsa Belanda. Jadi pada waktu itu Belanda sudah ditipu oleh Teuku Umar pada waktu itu. Saya ingat betul kejadiannya itu, guys. Jadi Teuku Umar itu bukan pengkhianat, guys. Dia hanya berpura-pura kepada bangsa Belanda. Jadi dia ada maksud tertentu ya, bekerjasama dengan Belanda. Tapi itu hanyalah sebagai sandiwara. Munculnya zaman pergerakan nasional di Indonesia telah mengubah politik kebangsaan kita. Yang dulunya kita masih bersifat kedaerahan, kini menjadi bersifat nasional atau menyeluruh. Jadi rakyat dari setiap daerah hidup bersatu menentang penjajah Belanda. Kalau di zaman pergerakan nasional, bangsa Indonesia bangkit mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Di zaman saat ini kita harus bangkit ya, bangkit menentang ketidakadilan, bangkit menentang kejahatan, bangkit menghapuskan korupsi, dan bangkit memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi bangsa Indonesia ini adalah milik kita, guys. Bukan milik presiden, bukan milik pejabat, tetapi bangsa Indonesia ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, begitulah, guys, asal mula zaman pergerakan nasional di Indonesia yang dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 ya. Jadi yang kita bahas itu adalah awal mula
zaman pergerakan nasional di Indonesia. Kalau kita membahas zaman pergerakan nasional Indonesia ini sampai tuntas, ini sangat panjang, guys. Ya, jadi itu adalah yang kita bahas awal mula pergerakan nasional di Indonesia, ya. Oke, guys, itulah awal mula terbentuknya pergerakan nasional di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga bangsa Indonesia hidup dalam persatuan menuju Indonesia menjadi bangsa yang maju.